Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman para pioner, sore ini saya akan mereview news yang luar biasa sekali. News ini spekulasi ya. Kita menanggapnya spekulasi dan kita akan reaction. Apakah news ini akan terjadi suatu yang besar bagi P-Network dan apakah ini hanya sebagai hoax? Nah, kita akan reaction ya news ini. Dan sebelum saya reaction, saya akan melihatkan market Bitcoin. Posisi harga sekarang 0,6414. Level support 0,60 teman-teman tetap bertahan kuat dan jangan sampai ya teman-teman menjual aset di saat sekarang ya, tetap disclaimer on your. Ingat, market koreksi tetap di serok bukan di cut loss ya. Nanti teman-teman sebelum saya mulai news ini, saya seperti biasa akan memberikan masukan kepada teman-teman para trader yang banyak rugi atau sangkut main di Bitcoin maupun koin-koin yang lainnya yang ada di Indodax ya. Saya selalu memberikan promosi kelas saya, bahwasannya teman-teman yang sering sangkut, sering rugi cut loss, deponya semakin menipis, portofolio semakin menipis, teman-teman ikuti kelas saya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel atau japri saya di 0895 4087 21300. Saya setiap harinya memberikan 5 koin yang potensi terbang yang ada di Indodax. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan pendapatan harian atau profit harian bermain scalping. Saya memberikan signal kapan tepat masuknya, ya kapan tepat belinya dan juga kapan tepat untuk jualnya. Profit walaupun hanya 20-50%, kalau berkali-kali dalam sehari itu bisa ratusan persen. Yang ingin ikut kelas japri saja nomor WA saya tadi. Oke, kita akan bahas mengenai Bitcoin yang sangat kontroversial. Ya, pendapat analis ini mengenai harga Bitcoin akan rally tinggi di 30 US dollar dan akan terjadi hal yang aneh karena ada kejanggalan-kejanggalan menurut beliau. Nah, ini kita akan reaction apakah kejanggalan itu memang disengaja ataukah memang hanya sebagai rumor ya untuk memecah belah komunitas atau memang akan terjadi ya dengan Bitcoin ini melonjak harga ke 30 US dollar. Oke, kita akan bahas news ini ya. Harga P-Network diprediksi akan volatil setelah aktivitas mencurigakan di Bansa, ini kata pakar. Jadi menurut pakar analis kripto ya, bahwasannya di Bansa ini ada aktivitas transaksi yang mencurigakan. Nah, ini kita akan ini ya. Harga Bitcoin masih stabil, tapi arah menuju kemana? Oke. Saat ini harga Bitcoin masih berada di kisaran 0,6 US dollar dan belum menunjukkan pergerakan liar, tapi dengan semua sinyal dan aktivitas mencurigakan yang berlangsung di balik layar, para analis memperingatkan bahwa perubahan harga besar bisa datang tiba-tiba. Bahkan ada spekulasi liar bahwa harga Bitcoin bisa melesat hingga 30 US dollar. Di bank-bank besar mulai mengadopsi teknologi P-Network. Dan jangka pendek, skenario optimis menyebut bahwa hingga mencapai 3 US dollar jika ada integrasi dengan Chainlink atau lonjakan kepercayaan pasar. Oke, nah ini apa yang harus dilakukan investor P-Network? Buat kamu yang saat ini pegang Bitcoin atau sedang mempertimbangkan untuk beli, berikut beberapa saran dan para analis. Pantau terus aktivitas pergerakan harga yang tidak wajar, hindari FOMO, ya, fear of missing out. Saat harga mulai naik drastis, lakukan riset sendiri sebelum membeli atau menjual aset digital. Ya. Jadi teman-teman jangan kemakan FOMO. Ya. Jadi kalau dia pump tinggi, teman-teman jangan panik untuk buy. Justru kalau sudah kelewat tinggi, lepas dulu, jual dulu koinnya ya. Yang jelas kombinasi antara aktivitas mencurigakan akan kecil di bangsa dan pergerakan pasar daripada para whale menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi di balik layar. Apakah ini awal dari lonjakan besar atau justru jebakan manis yang akan menjatuhkan investor retail? Kita lihat saja, tapi yang pasti jaga kewaspadaan, jangan asal ikut tren dan pastikan keputusan investasimu berdasarkan data bukan emosi. Jadi menurut analis nama samaran seperti biasa Dr. Alcoin berpendapat bahwa akan ada
lonjakan harga yang sangat signifikan, ya, dan candlestick itu akan liar, pump tinggi, dan situ nanti akan ada FOMO besar-besaran sehingga harga bisa melambung tinggi. Justru nanti mereka menahan harga, tidak menjual. Dengan FOMO itu mereka akan membeli lagi, menambah muatan di atas, di pucuk, sehingga nanti ketika jual di atas, harga akan berbalik turun secara signifikan, drastis. Nah, jadi jangan kemakan FOMO. Kalau memang sudah pump tinggi, lepas dulu aset, walaupun tidak semuanya 75% atau 50% lepas aset, ya. Oke teman-teman, kita akan review para investor Pi Network. Sebaiknya mulai pasang sabuk pengaman, soalnya harga Pi Coin terancam mengalami gejolak besar dalam waktu dekat. Prediksi ini datang dari seorang analis kripto terkemuka yang dikenal dengan nama samaran Dr. Altcoin. Melalui unggahan di platform X, sebelumnya Twitter, Dr. Altcoin mengungkap adanya aktivitas tidak biasa pada platform Baksa yang bisa berimbas serius terhadap stabilitas harga Pi Network. Baksa disorot gara-gara banyak akun baru dengan 0,98 Pi Coin. Menurut Dr. Altcoin, Baksa salah satu platform pertukaran kripto yang baru ini mendukung Pi Network, disebut menjadi tempat terciptanya banyak akun baru yang semuanya memiliki saldo 0,98 Pi. Jumlah yang tampak kecil, tapi ternyata justru bikin curiga. Bangsa menciptakan banyak akun baru masing-masing dengan saldo 0,98 Pi, ungkap Dr. Altcoin. Ini bisa memicu volatilitas harga. Saldo sebesar 0,98 Pi itu sendiri bernilai sekitar 0,61 US dollar. Kenapa tidak dibulatkan jadi 1 Pi? Menurut sang analis, angka 0,98 Pi bisa jadi trik untuk menghindari deteksi oleh sistem keamanan bursa yang mungkin punya batas minimum pemantauan pada 1 Pi Coin. Risiko volatilitas dan dugaan wash trading, pencucian trading, ya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan praktek manipulasi harga seperti wash trading, di mana pelaku memanipulasi volume perdagangan dengan transaksi palsu untuk menipu pasar. Jadi nanti akan ada, menurut beliau ini, fluktuasi yang sangat liar candlesticknya, pergerakan naik turunnya itu signifikan. Nanti pumpnya signifikan, lantas ngebanting juga secara signifikan. Nah ini yang dimaksud. Jadi ketika harga nanti pump tinggi, kita jangan kejebak dengan FOMO sehingga nanti kita menambah muatan atau membeli lagi Bitcoin di harga pucuk. Jadi kalau mau beli, belilah posisi sekarang, ya. Karena ini tidak mungkin market ini langsung turun, justru dia akan naik dulu gila-gilaan. Naik dulu gila-gilaan, nanti kalau memang benar-benar prediksi beliau ini setelah naik, ya, itu akan dipomo. Nah, kemudian banyak yang panik buy, menambah muatan di atas dan juga tidak mau menjual asetnya, takut harga akan masih terus melonjak naik, paus akan menjual di atas, maka harga akan terjun bebas. Jadi kalau nanti terjadi seperti itu teman-teman, ya, lepas dulu aset, ingat itu. Oke, selain itu, jika akun-akun kecil ini tiba-tiba menurut Bitcoin, secara bersamaan bisa tercipta tekanan jual, justru tekanan jual palsu, take sell pressure, yang menyebabkan harga anjlok tajam. Dr. Altcoin juga mencatat bahwa siapa di balik aktivitas akun massal ini masih belum diketahui, yang semakin memperkuat spekulasi akan adanya agenda tersembunyi. Jadi kita lihat saja nanti dalam waktu dekat ini akan ada pergerakan harga yang gila-gilaan, ya, fluktuasinya Bitcoin. Nah itu kita harus simak dengan seksama dan jangan gampang panik untuk buy dan juga gampang panik sell. Yang jelas kalau sudah naik tinggi, ya, kita panik sell, jangan panik buy, tapi jangan all in jualnya. Pi Network justru nambah stok besar-besaran. Jadi paus Pi ini justru posisi sekarang, ya, menambah muatan dia, muatan besar-besaran, bukan menjual, ya. Menariknya di saat akun kecil sibuk bertransaksi dalam jumlah minim, para whale atau investor besar justru diam-diam mengumpulkan Bitcoin dalam jumlah besar. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah Bitcoin di bursa turun dari 365 juta menjadi 359 juta hanya dalam waktu kurang dari 48 jam. Ya, jadi di bursa itu teman, ya, liquidity, ya, stok koin itu 365 juta, sekarang 359. Banyak sekali sudah yang ditarik ke wallet-wallet paus. Artinya 6 juta Bitcoin telah ditarik dari bursa, kemungkinan besar masuk ke dompet pribadi para whale. Sinyal klasik dari strategi akumulasi sebelum lonjakan harga. Nah itu teman-teman, ya. Jadi tetap disclaimer on your, ya, pantau terus market di network,
Dan kalau mau beli, belilah pos sekarang, jangan sampai harga sudah melonjak tajam ya. Tetap disclaimer on the. Terima kasih informasi dan edukasi yang diberikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu share ke saya, like, share, serta komen, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.